Hmm. Ya, udah pada hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Oke, suara saya terdengar ya. Ya, kita ada tambahan beberapa waktu aja ya untuk melengkapi anti helmintik yang kita belum bahas, sama nanti kita akan review dari awal ya, dari antibiotik, antivirus, anti jamur, anti parasit, kemudian yang belum diujikan lagi tuh apa? Yang rasional eh, prinsip rasionalisme pada pemberian antibiotik ya, karena em, di modul infeksi ini farmako sangat banyak sekali ya. Saya diminta untuk membuat soal masing-masing berapa ya? Masing-masing 6 kalau nggak salah di setiap topiknya. Jadi cukup lumayan banyak ya untuk kalian di topik farmako ini. Ini orangnya pada kemana ya? Apa sinyal saya yang jelek ya? Ini kalian mandiri ya, tidak ada kegiatan apapun hari ini. Iya benar dok. Pantesan tuh mukanya masih ada bantal, pipinya masih ada pulau, ya. Dan yang nggak buka kamera ini berarti masih ngeringkel ya, ngeringkel kayak cacing di atas kasur ya. Oke, kita mulai saja ya, biar cepet. Jam berapa nih? Jam 8 lebih 9. Oke, yang belum kita bahas adalah yang anti cacing. Kalau dilihat dari sini ya, infeksi yang disebabkan oleh cacing di Indonesia itu biasanya disebabkan oleh tiga em, apa namanya dari golongan cacing ini, yaitu nematoda, trematoda, dan juga kestoda. Dari nematoda itu dari cacing soil transmission helminthiasis ya, seperti yang disebabkan karena askariasis ya, penyakitnya askariasis, kemudian dan lain-lainnya ya. Kemudian termasuk golongan hematoda juga filariasis ya, seperti itu. Kemudian apalagi? Kemudian di Kesta soda biasanya adalah terdapat teniasis seperti Taenia saginata dan juga solium yang disebabkan oleh dua eh, parasit tersebut. Nah, Nah, ini adalah obat-obat yang digunakan untuk infeksi cacing ya. Kalau misalkan, jadi jenis infeksinya ini adalah penyebabnya ya, parasitnya, nama parasitnya Ascaris lumbricoides misalkan ya, dan obat pilihannya adalah albendazole atau pirantel pamuat atau mebendazole. Nah, ini nanti tergantung lokasi juga ya, apa namanya lokasi infeksinya. Ya, kemudian alternatifnya bisa ivermectin dan piperazine. Kalian bisa baca di sini ya untuk jenis penyebab dan juga obat pilihannya ya. Kemudian kalau misalkan obat pilihannya tidak memungkinkan, maka kamu atau kontraindikasi ya, em, kamu bisa memberikan alternatif obatnya. Kemudian obat-obat selanjutannya sama ya, ini adalah jenis infeksinya yang disebabkan oleh apa. Ya, kemudian ini adalah obat pilihannya dan ini adalah obat alternatifnya. Nah, praziquantel ini contohnya ini ya bisa untuk beberapa penyebab parasit parasit penyebab infeksi. Nah, ini juga sama masih lanjutannya.
Em, Jenis Kestoda, contohnya adalah Taenia, Saginata, dan juga Solium. Obat pilihannya adalah praziquantel, ya, atau niclosamid. Nah, alternatifnya adalah ya, ini, mebendazole. Ya, kita masuk satu-satu. Yang pertama adalah golongan benzimidazole. Golongan benzimidazole itu ada beberapa obat yang termasuk dalamnya, yaitu golongan mebendazole, albendazole, dan juga tiabendazole. Ya. Kemudian ini adalah prototipenya yang awalnya, ya, kemudian ini merupakan golongan lebih baru di golongan ini, ya, di golongan benzimidazole. Dan tiabendazole tidak digunakan karena sangat toksik. Nah, mekanisme kerjanya dia itu menghambat beta tubulin. Ya, mana ya? Nah, ini. Jadi albendazole, mebendazole itu mempunyai mekanisme sama karena mereka termasuk dari golongan benzimidazole. Nah, jadi em, apa namanya mekanisme kerjanya? em, Albendazole ataupun mebendazole dia akan berikatan pada beta tubulin. Nah, beta tubulin ini kalau kalian tahu adalah em, suatu suatu jalan atau tali yang digunakan untuk protein-protein protein-protein transport membawa vesikel-vesikel atau kargo-kargonya, ya, seperti ini nih, ya. Jadi peran mikrotubul dalam transportasi sel. Jadi em, mikrotubul itu sebagai jalannya, ya, seperti relnya atau lintasannya, ya, yang membawa kargo ke seluruh bagian-bagian sel yang penting. Isi kargonya kan banyak, ya, isi vesikel, ada neurotransmitter misalkan, atau enzim, atau nutrien, dan lain-lain. Ya gitu. Kalau si kargonya ini, kalau si mikrotubulus ini hancur, ya, karena albendazole, ya, maka tentunya tidak ada jalan. Kalau misalkan tidak ada jalan, protein motor protein ini itu tidak bisa eh, mengantarkan kargonya atau vesikel yang dibawanya ke tujuan masing-masing, eh, ke tujuan yang ada di dalam sel atau di dalam jaringan, si jaringan apa namanya itu, ya, di dalam sel, di dalam apa, tidak bisa mengantarkan kargonya itu di lingkungan sel itu, seperti itu, ya. Nah, jadi ini mekanisme golongan benzimidazole. Nah, kalau misalkan tadi, ya, kalau mikrotubulusnya udah lepas atau tidak bisa dilalui lagi oleh protein motor ini, maka em, transportasi berhenti, kemudian segala segala kebutuhan yang harusnya dibutuhkan di tempat tujuannya tidak tercapai, maka cacing akan mati pada akhirnya, gitu, ya. Nah, salah satu yang dibawa dia, ya, yang dibawa di kargonya adalah contohnya adalah glukosa. Nah, kalau misalkan kalau glukosanya tidak bisa dihantarkan, dia juga makannya em, cadangan energinya akan turun, sehingga pada akhirnya cacing akan mati dan dikeluarkan dari tubuh. Nah, albendazole itu merupakan prodrug yang akan diaktifkan dulu di hati, ya, diaktifkan di hati, kemudian diubah menjadi bentuk aktifnya, yaitu albendazole sulfide. Albendazole sulfide ini yang memiliki efek anti helminthicnya. Oke, kemudian em, albendazole ini efektif untuk beberapa jenis cacing, ya, ada Ascariasis, Trichuris, dan lain-lain. Dan juga albendazole juga merupakan salah satu obat yang dapat digunakan untuk infeksi Taenia solium ataupun Saginata. Berbeda dengan mebendazole, ya. Mebendazole tidak begitu efektif pada Taeniasis. Kemudian manifestasi utamanya kalian bisa lihat. Nah, untuk proses farmakokinetiknya, ya, untuk meningkatkan absorpsi, albendazole ini diberikan bersama makanan berlemak untuk meningkatkan absorpsinya.
ya. Oke, ini efek samping utamanya. Nah, sama sebenarnya ini albendazole ya tadi yang sudah diceritakan. Cuman di sini saya ingin menjelaskan bahwa albendazole itu berperan pada berbagai spektrum atau tahapan em, apa namanya tahapan hidup dari si cacingnya mau telur, larva dan juga cacing dewasa. Ini albendazole dapat em, apa ya menghambat hidup berbagai tahapan eh, cacing ini ya. Nah, ini perbedaan antara albendazole dan mebendazole karena mereka masih satu golongan ya. Absorpsi sistemiknya itu lebih baik albendazole, sedangkan mebendazole itu sangat susah sekali untuk masuk atau terabsorpsi. Jadi dia sangat tinggi konsentrasinya di dalam saluran cerna ya di usus. Nah, kemudian efeknya apa? Nanti kita lihat efek di bawahnya ya. Kemudian metabolit aktifnya dia akan diubah menjadi albendazole sulfide ya di sulfoxide di hepar, sedangkan ini tidak signifikan. Kemudian penetrasi jaringannya albendazole setelah diabsorpsi dengan baik di saluran cerna dia akan terdistribusi dan juga penetrasi jaringannya sangat baik. Kemudian sedangkan mebendazole buruk ya. Kemudian untuk ini adalah contohnya jenis-jenis infeksinya ya. Pada neurokistiserosis, albendazole bisa diberikan merupakan obat pilihan. Hidatidosis juga, sedangkan albendazole tidak dan pada infeksi strongyloidiasis. Nah, ini albendazole ini bisa diberikan pada teniasis, sedangkan tidak pada mebendazole. Nah, eh, karena absorpsinya albendazole itu sangat baik ya, maka dan juga penetrasi jaringannya sangat baik, maka albendazole itu bisa disebut sebagai em, cacing usus dan juga apa namanya obat cacing usus dan jaringan. Sedangkan mebendazole itu efektif pada cacing usus. Jadi bisa dikatakan ya obat cacing usus ya. Hmm, balik lagi. Ya, jadi dia apa namanya menempelnya dikatanya pada beta tubulin yang ada di mikrotubul ya. Kemudian ini perbedaan karakteristik farmakokinetiknya eh albendazole dan juga mebendazole tadi ya sudah disinggung bahwa absorpsi mebendazole itu sangat buruk sehingga dia tinggi konsentrasinya di apa namanya di saluran cerna. Ini dengan makanan itu meningkatkan absorpsinya ya. Kemudian kemudian aktivitas perbedaan aktivitas antiparasit dari mebendazole dan albendazole tadi sebenarnya udah juga disinggung ya. Gitu. Albendazole itu bisa di berbagai tahapan ya seperti eh, telur, larva ataupun dewasa. Kemudian efek sampingnya kalian bisa lihat ini kalau mebendazole itu em, minimal ya di gastrointestinal, kemudian tampak ada laporan adanya eh, apa namanya efek teratogenik pada hewan uji coba ya, hewan uji. Kemudian ini tidak boleh juga mebendazole diberikan pada ibu hamil. Oke, oke, udah selesai. Berikutnya adalah dietil karbamazin atau DEC. Nah, DEC ini merupakan sintetik dari piperazine derivat. Dia itu obat yang merupakan obat yang digunakan untuk filariasis ya, infeksi filariasis. Dan dia sangat efektif untuk membunuh mikrofilaria. Ya, terutamanya efektifnya pada mikrofilaria. Kalau pada cacing dewasa masih belum diketahui ya efeknya. Kemudian farmakokinetiknya.
diabsorpsi dengan cepat di gastrointestinal, Tmax-nya dalam eh, Tmax ya, maksimal yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi maksimalnya 1 sampai 2 jam, waktu parunya 2 3 jam, dan pada keadaan urin yang asam. Ya, kemudian apa namanya, jika urinnya alkali maka ini lebih lama lagi. Ya, kemudian toksisitasnya eh, dia sakit kepala, malaise, anoreksia, dan lain-lain ya. Kalian bisa lihat. Hmm, ini bisa digunakan juga untuk ibu hamil. Jadi DEC ini mekanisme kerjanya, ya, DEC ini merupakan golongan imunodulator ya, atau anti anti em, apa ini, filariasis ya, antiviralier, yang efektifnya itu pada mikrofilaria ya, jadi tidak membunuh cacing dewasa secara langsung. DEC ini nanti masuk ke dalam em, tubuh dan berikatan dengan glikoprotein permukaan mikrofilaria. Jadi dia akan menempel pada glikoprotein eh, pada mikrofilaria dan mengubah struktur dan juga muatan permukaan mikrofilaria sehingga mudah dikenali dan dihancurkan oleh sistem imun kita. Jadi apa ya, proses opsonisasi ya, seperti itu. Jadi ini di mikrofilaria, kemudian ada diberikan DEC, maka di mikrofilaria ini apa namanya, di permukaannya itu dibuat sedemikian rupa agar mudah dikenali oleh si sistem imun atau aktivitas komplement ini, ya, sehingga terjadi proses opsonisasi dan terjadi aktivasi komplement, sehingga apa namanya, proses fagositosis oleh sel imun seperti eosinofil, makrofag, neutrofil itu meningkat dan bisa em, membunuh si apa namanya ini, mikrofilaria ya. Nah, mikrofilarianya nanti akan paralisis dan juga akan mati. Sehingga pada akhirnya beban mikrofilaria menurun dan juga transmisinya akan menurun. Jadi, sebenarnya kalau DEC ini yang membunuhnya ya tetap ya sistem imun kita ya gitu. Jadi DHC ini membantu sistem imun kita mengarah ke targetnya, yaitu si apa ini, mikrofilaria ini ya. Gitu. Ini DHC efektif untuk Fusarium ebernkowski dan juga Malai ya. Kemudian farmakokinetiknya, setelah pemberian oral itu dia terabsorpsi dengan baik, kemudian terdistribusi di jaringan secara luas dan di metabolisme di hati diekspresikan terutamanya di urin sebagai metabolit sekunder ya, waktu parunya 8 sampai 12 jam. Nah, ini dosis yang diberikan untuk pasien dengan filariasis, dosisnya sekian ya, 6 miligram per hari untuk dewasa, dan diberikan atau dibagi dalam 3 dosis ya, terbagi dalam 3 dosis dan diberikan selama beberapa hari ya, berturut-turut. Efek sampingnya kalian bisa lihat ya. Nah, tidak bisa diberikan kalau misalkan ada hipersensitivitas terhadap DEC. Kemudian ada riwayat apa, reaksi berat terhadap DEC dan lain-lain. Kehamilan itu em, yang untuk trimester 1 ini harus dalam pengawasan ya, harus hati-hati. Oke. Berikutnya ivermectin. Nah, ivermectin ini merupakan, sebentar, bagaimana? Ivermectin ini merupakan
apa namanya makrositik lakton ya, yang dibuat secara semi sintetik. Kemudian dia itu merupakan obat pilihan dari infeksi strongyloidiasis dan juga onchocerciasis dan merupakan obat alternatif dari beberapa infeksi cacing lainnya. Nah, mekanisme kerjanya, ya, kita lihat gambar aja ya biar lebih jelas. Nah, jadi eh, ivermectin ini nanti akan masuk ke dalam tubuh parasit ya, kemudian em, dia akan menembus kutikula, kemudian mencapai sel otot dan juga sel saraf parasit. Nah, setelah itu ivermectin nanti akan berikatan dengan em, kanal glutamat, kanal eh eh, akal apa kanal klorida yaitu glutamat klorida ya. Ini adalah proteinnya ya, protein targetnya glutamat klorida ya, yang bermuatan. Nah, kemudian dia akan menempel pada kanal tersebut sehingga dapat menyebabkan pembukaan pembukaan kanal klorida. Akibatnya apa? Klorida yang di ekstrasel dia akan masuk ke dalam sel, ya. Akibatnya apa? Kalau misalkan klorida banyak masuk ke dalam sel, ya, maka di dalam sel muatannya akan terjadi lebih negatif, ya, akan lebih negatif sehingga terjadi apa? Terjadi hiperpolarisasi membran. Ya, kalau misalkan terjadi hiperpolarisasi membran, maka transmisi impuls saraf terhambat sehingga apa? Sehingga si apa namanya saraf cacing itu akan mengalami paralisis ya, dan pada akhirnya cacing akan mati. Oke, farmakokinetiknya diabsorpsi dengan baik, tadi udah ya. Kemudian di distribusi jaringan, eh, distribusi ke jaringan bagus ya. Kemudian terutama di jaringan lemak dia tinggi kadarnya. Kemudian di metabolismenya oleh enzim CYP3A4 dan ekskresi terutamanya di hati dalam bentuk yang unchanged. Waktu paruhnya panjang ya, 12 sampai 36 jam. Efek sampingnya dan kontraindikasinya ini jika terdapat hipersensitivitas, tentunya trimester 1 hanya digunakan bila manfaatnya lebih besar ya, jadi hati-hati. Sedangkan em, hati-hati juga pada anak kurang dari 15 tahun kecuali skabies. Dapat meningkatkan efek obat sedatif ya, yaitu benzodiazepin karena efek apa namanya mekanismenya hampir sama. Jadi sama. Kemudian ini adalah DHC ini bisa digunakan untuk berbagai infeksi cacing-cacing penyebab seperti sorry bukan DHC, ivermectin ya. Ivermectin ini bisa untuk infeksi strongyloides, kemudian em, onchocerca dan lain-lain ya. Ini juga bisa nih untuk pediculosis ya. Oke, kemudian tadi targetnya adalah protein apa tadi? Glutamat klorid ya. Jadi pada akhirnya akan meningkatkan muatan negatif di intraselnya. Ini dosisnya ya. Udah ya. Berikutnya adalah praziquantel. Praziquantel merupakan sintesis dari isoquinolin pyrazin derivat dan dia efektif untuk infeksi skistosom. Oke, kita lihat gambarnya ya mekanisme kerjanya. Em, Bentar, bentar. Ya. Hmm, oke.
Jadi, praziquantel ini nanti akan meningkatkan permeabilitas membran cacing terhadap ion kalsium, sehingga menyebabkan kontraksi tetanik yang spastik dan juga diikuti paralisis yang flaksif. Oke, jadi pertama-tama adalah si praziquantel itu nanti akan masuk ke dalam tubuh cacing. Ya, kemudian obat praziquantel itu berdifusi dengan cepat melalui tegumen. Nah, setelah dia masuk ke dalam tubuh cacing, nanti praziquantel ini akan em, membuka atau mengaktifasi kanal kalsium pada membran cacing ya. Di sini dia akan mengaktifasi kanal kalsiumnya. Pada efeknya apa? Kalau kalsium masuk, kalsium yang dari ekstraseluler masuk ke dalam intraseluler membuat kadar atau konsentrasi kalsium yang ada di intrasel itu meningkat ya. Kalsium sendiri itu nanti berikatan dengan beberapa eh, proses proses tertentu yang meningkatkan apa namanya kalsium, kalmodulin dan lain-lain ya sehingga dapat menyebabkan terjadinya kontraksi otot ya kalau kalian masih ingat ya. Gitu. Jadi kalsium nanti akan menyebabkan peningkatan kontraksi otot ya. Nah, karena tadi ya kalsium intraseluler meningkat, maka kontraksi ototnya juga akan meningkat sehingga terjadilah kontraksi tetanik ya. Otot pada cacingnya berkontraksi terus-menerus kayak tetanik ya. Kemudian setelah itu terjadi paralisis flaksif ya. Setelah kontraksi terus-menerus, maka dia akan menjadi paralisis, ototnya menjadi lemah dan juga lumpuh. Nah, pada akhirnya terjadi kerusakan dan juga kematian pada cacing. Nah, cacing yang mati ini nanti akan dikeluarkan dikeluarkan oleh tubuh. Ya, jadi target utamanya adalah apa? Kanal kalsium ya, kanal kalsium. Kanal kalsium pada sel cacing ya, pada sel otot cacing. Oke. Nah, ini praziquantel dia efektif pada beberapa infeksi ya, seperti em, kistosomiasis, saya juga nggak kelihatan, dan lain-lain ya. Dan juga dia bisa juga diberikan pada cacing pita ya. Nah, praziquantel ini memiliki berbagai interaksi ya. Interaksi obat dengan siapa? Dengan tentunya yang berkaitan dengan CYP3A4 karena dia merupakan substrat dari CYP3A4 di mana induser kuat dari CYP3A4 adalah rifampicin, karbamazepin, fenotiazin. Ini adalah in induser yang kuat pada si enzim CYP3A4 ini ya. Jadi kalau misalkan dia diberikan bersama-sama obat yang ini ya maka kadar praziquantelnya akan cepat di metabolisme. Kalau cepat di metabolisme, maka kadar praziquantelnya akan berkurang ya di dalam plasma sehingga efektivitas praziquantel tentunya akan menurun ya. Jadi efek terapinya berkurang, target terapinya gagal. Nah, kemudian sedangkan simetidin ini adalah inhibitor dari CYP3A4. Nah, kalau diberikan pada simetidin, ya maka apa namanya kadar dari praziquantelnya akan meningkat ya, karena op- metabolismenya diturunkan ya. Jadi kadar praziquantelnya meningkat dan terjadi peningkatan efek ya, baik efek farmakologi ataupun efek sampingnya. Ini adalah dosisnya ya, bisa kalian lihat. Oke. Berikutnya adalah pirantel pamoat. Pirantel pamoat merupakan em, anti anti apa namanya cacing yang
spektrumnya cukup luas ya dan juga efektif untuk beberapa eh, jenis cacing ya. Itu kemudian tidak efektif untuk trichuriasis dan juga strongyloidiasis. Nah, oxantel pamuat itu merupakan analog dari pirantel pamuat ya, dari pirantel pamuat ini dan juga efektif untuk trichuriasis ya. Jadi untuk trichuriasis menggunakan yang analog pirantel ini ya, yaitu pamuat. Kemudian farmakokinetiknya dia apa namanya diabsorpsinya cukup buruk ya di gastrointestinal ya. Jadi eh, kita lihat nanti efektifnya untuk kuman apa untuk apa namanya cacing-cacing di lokasi yang mana. Waktu time max-nya adalah 1 sampai 3 jam yang mencapai konsentrasi maksimal. Ya, kemudian dosis pirantel pamuat itu em, akan diekskresikan melalui feses ya, melalui hepar dalam bentuk unchanged atau tidak berubah. Nah, kita lihat mekanisme kerja dari pirantel pamuat. Nah, pirantel pamuat ini merupakan obat yang termasuk golongan tetrahidropyrimidin. Dia akan bekerja pada cacing nematoda usus. Pertama-tama, pirantel pamuat itu nanti diberikan secara oral, kemudian dia bekerja secara lokal ya di lumen usus, diabsorpsi sistemik sangat minimal. Makanya dia akan karena diabsorpsinya minimal dan dia punya efek yang efek apa konsentrasi yang cukup banyak di GI ya gastrointestinal dan juga punya efek utamanya di GI ini gastrointestinal. Nah, kemudian pirantel pamuat itu tidak perlu di metabolisme untuk aktif ya. Jadi dia sudah dalam bentuk aktif dan berikatan langsung dengan reseptor nikotinik reseptor em, apa namanya kolinergik nikotinik ya pada membran otot cacing. Ya, kemudian di sini peran dari pirantel pamoat dia akan berikatan dengan em, apa namanya reseptor nikotinik. Nah, kemudian efeknya apa sih? Reseptor nikotinik ini kan sebuah apa namanya kanal ya pintu pintu untuk masuknya asetilkolin. Ya, jadi kalau misalkan ada asetilkolin yang terikat situ ya ataupun obat yang atau pirantel pamuat maka dia akan membuka sorry kok masuk ya bukan bukan masuk asetilkolin tapi mengikat asetilkolin atau pirantel pamuat ya seperti itu. Asetilkolinnya tidak masuk ke dalam sel ya, sorry. Tadi saya salah. Ya, jadi dia akan berikatan dengan asetilkolin ataupun pada pada tempat pengikatan asetilkolin ya sehingga membuat si reseptor nikotinik ini membuka. Ya, kalau misalkan dia membuka ya apa yang akan terjadi terjadi proses depolarisasi karena natrium ya Na plus itu akan masuk ke dalam sel ya. Kalau Na plus itu masuk ke dalam sel maka di dalam sel ini muatannya lebih positif ya. Maka terjadi aktivitas depolarisasi persisten yang menyebabkan spastik paralisis. Jadi otot si cacingnya itu akan berkontraksi terus-menerus ya karena tadi proses depolarisasi ya kemudian setelah energinya menurun maka cacing akan menjadi lemah dan juga tidak bergerak dan dia akan dieliminasi melalui feses. Nah, aktivitas pirantel pamuat ini aktif pada stadium dewasa dari Ascaris lumbricoides, Enterobius, vermicularis dan lain-lain. Ya. Nah, tidak efektif untuk cacing di luar usus, larva jaringan, dan juga cacing pita, dan juga trematoda. Nah, ini untuk dosisnya. em, untuk pirantel pamuat, pada askariasis, contohnya atau enterobiasis, diberikan dosis tunggal ya. Jadi sekali minum aja. Pasiennya diberikan 1 kali minum dengan dosis 10 mg per kilogram badan atau maksimal 1 gram.
Nah, efek sampingnya nyeri perut, kram, mual, diare, dan lain-lain. Apa neurotoksisitas sangat jarang terjadi pada dosis terapi karena dia kan sebenarnya em, tadi ya utamanya sebenarnya targetnya pada sel siapa cacing ya seperti itu. Kemudian karena tadi karena absorpsinya buruk di saluran cerna, maka dia utamanya adalah untuk infeksi cacing-cacing yang ada di lumen usus. Nah, aman untuk anak-anak. Di kalau kalian lihat obat-obat cacing di apotek juga kan banyak ya yang apa namanya, yang apa kon- yang ingredientnya atau isinya itu adalah pirantel pamuat ya. Nah, terakhir ini merupakan em, golongan Kestoda yaitu Taenia ya terdiri dari Taenia sanguinata, Solium dan lain-lain. Nah, untuk kita langsung pada terapinya, kalau terjadi teniasis, maka ini bisa diberikan praziquantel ya. Jadi praziquantel ini tadi ya merupakan obat pilihan dari teniasis dengan dosis sekian atau bisa menggunakan niclosamid ya, niclosamid dengan dosis sekian. Nah, jadi untuk teniasis itu utamanya tadi ya praziquantel dan juga niclosamid. Namun jika ada kontraindikasi atau kondisi lainnya sehingga tidak bisa diberikan praziquantel atau tidak ada obatnya mungkin, maka bisa diberikan albendazole ya dengan dosis 400 gram. Sorry, ini bukan gram ya, miligram ya, mg ya, albendazole pada dosis 400 miligram dan diberikan 3 hari berturut-turut. Nah, ini sebenarnya sudah kita jelaskan tadi, cuman ini ada beberapa rangkuman saja ya, jika apa namanya rangkuman obat-obat yang bisa digunakan untuk infeksi nematoda, kemudian kestoda, kestoda, dan juga trematoda. Ya, untuk mana nih contohnya? Testoda. Nah, contohnya nih, kalau misalkan infeksi tenia, ya kalau misalnya ada ujian ya gitu, infeksi teniasis ya tujuan utamanya adalah, sorry, em, obat utamanya adalah praziquantel, ya, praziquantel atau niclosamid seperti itu, ya. Atau yang lainnya bisa diberikan albendazole. Nah, albendazole itu jarang ya, sorry ini sangat apa namanya tidak direkomendasikan karena efektivitas pada testosoda itu sangat rendah. Nah, ini berdasarkan stadium parasitnya ya, stadium telur, larva ataupun dewasa. Kalau yang positif ini terbatas dua itu aktif dan yang ketiga ini adalah tiga positif ini adalah sangat aktif ya. Kalau negatif tidak bermakna. Jadi albendazole ini dia efektif untuk semua stadium parasit ya, baik telur, larva dan juga dewasa. Begitupun juga mebendazole ya. Untuk larva lebih aktivitasnya lebih baik albendazole dibandingkan mebendazole. Ya, kemudian ivermectin ini juga efektif pada stadium larva dan juga dewasa. Nah, untuk DEC ini dia fokusnya ya ini ya untuk mikrofilarianya ya atau stadium larvanya. Dan untuk telur tidak ya dan dewasa juga sangat kecil ya, sangat informasinya juga sangat kecil, terbatas em, untuk untuk cacing filaria yang dewasa. Praziquantel cacing dewasa, niklosamin juga cacing dewasa, pirantel cacing dewasa, piperazine cacing dewasa, dan juga triclabendazole cacing dewasa serta larva. Dan ini kalian bisa screenshot saja ya, ini buat pegangan kalian nanti di klinik ya. Eh Sorry.
Nih, ya, albendazole ini kalau misalkan ada pasien kalian yang suspek askariasis misalkan atau infeksi lainnya ya yang ini ya maka albendazole bisa diberikan em, dengan dosis yang tertera ya jika pasien dewasa dan juga pasien anaknya ini juga dosis yang tertera. Ya. Nah, lamanya terapi biasanya sih dosisnya tunggal ya, kebanyakan dosisnya tunggal. Cuman nah, kalian lihat kemana sih yang em, apa namanya yang diberikan beberapa hari. Kaitannya tadi ya, kaitannya dengan siklus hidup dari cacing tersebut ya, itu. Dan dia efektif pada stadium apa. Nah, ini adalah obatnya, kemudian infeksinya apa, dosisnya berapa, lamanya terapinya nanti berapa lama, dan ini sumber-sumber yang saya rangkum ya untuk apa namanya membuat tabel dosis ini. Kemudian mebendazole, ini bisa kalian lihat ya. Kemudian ini juga ivermectin dan juga DEC. DEC ini untuk tadi ya filariasis ya. Jadi kalau misalkan pasien clue-nya adalah apa? Kaki gajah atau kaki sebelah kanan atau sebelah kiri itu membesar ya. Itu apa namanya apa sudah dipastikan ya ke arah filariasis dan pilihannya adalah DEC. Ya, clue-nya itu. Kemudian ini nama pemberiannya ya. Oh, DEC sama ya. DEC saya double. Oke, kemudian pirantel pamoat ini dan juga praziquantel. Oke deh, alhamdulillah, terima kasih. Udah sebentar saja, cuman saya ada beberapa eh, apa namanya review ya untuk menguji kalian sudah siap apa belum sih kalian ujian kaitannya dengan farmakologi karena farmakologi banyak sekali ya nggak sih? Atau kalian belum sempat belajar sama sekali karena ujiannya masih lama? Hmm? Ujiannya hari apa? Hari Senin, dokter. Ujiannya hari Senin. Oke. Udah baca-baca belum? Udah review lagi belum apa namanya? Videonya. Ya. Nah, saya akan tanyakan beberapa ya, ya, review ya. Soalnya nggak ada yang nanya, jadi saya tanya aja, biar kali aja ada yang nyantol di ujiannya nggak sih? Dari dari banyaknya dari banyaknya kasus ya, apa mana yang paling kalian masih bingung? Antibiotik, antivirus, anti jamur, anti parasit, kemudian yang apa namanya time dependent, concentration dependent, mana? Apa? Ada yang mau dibahas nggak? Ada pertanyaan nggak? Ntar ya, ya sambil mencari. Prinsipnya ya, saya sedikit review untuk prinsip prinsip penggunaan antimikroba. Jadi kalau misalkan ada infeksi ya, ya atau pasiennya dengan infeksi berat, maka kalian bisa menggunakan beberapa antibiotik kombinasi ya. Tentunya kalian bisa review ulang ya, apa namanya baca ulang ya. Jadi apa sih indikasi pemberian antibiotik kombinasi? Karena nggak semua infeksi itu dikasih antibiotik double. Jerawatan gitu, kamu kan nggak mungkin ya antibiotiknya double gitu kan, ya. Atau apa namanya?
inspeksi telinga gitu kan, antibiotiknya double enggak ya, seperti itu. Jadi ada beberapa eh, antibiotik yang diberikan apa namanya kombinasi ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya kan ada empat ya tadi ya, meningkatkan apa namanya sinergi, kemudian mengurangi efek samping, kemudian untuk infeksi berat dan lain-lainnya. Ya review lagi. Nah jadi kalau misalkan memang ada salah satu tujuannya itu contohnya adalah infeksi infeksi perut misalkan ya yang kita nggak tahu kuman penyebabnya apa dan ini sangat sangat luas infeksinya maka kita bisa memberikan kombinasi terapi. Nah, kemudian pemberian antibiotik pada keadaan apapun ya, terutama pada pasien yang dirawat ya, Dek ya, itu kita harus ambil dulu sampelnya. Sampel darahnya untuk dilakukan kultur atau sampel jaringannya yang usapannya gitu kan untuk dijadikan kultur ya. eh, Baru kita berikan antibiotik. Jadi jangan sampai kita berikan antibiotik dulu baru kita eh, apa namanya ambil sampelnya nanti akan terjadi bias ya gitu. Nah, kalau si hasilnya sudah ada ya hasil uji kultur dan juga uji sensitivitas dan juga resistensinya sudah keluar, maka kita harus berikan apa sesuai dengan data antibiotik yang sensitif untuk kuman penyebabnya ya yang tentunya yang spektrumnya lebih sempit sama dia ya kemudian efek sampingnya juga minimal gitu kemudian tidak ada kontraindikasi pasiennya ya seperti itu walaupun misalkan ya infeksi tertentu kalian kasih misalkan kalian kasih meropenem ya pada pasien ini ternyata setelah hasil kulturnya ada eh ini apa namanya? eh Ternyata kumannya efektif loh atau sensitif loh terhadap amoxicillin. Terus tapi pasiennya udah membaik menggunakan meropenem gitu. Maka apa yang akan kalian berikan? Apa akan sebagai dokter apa yang kalian sikap apa yang akan kalian lakukan? Lanjutin meropenemnya, kemudian karena pasiennya juga udah membaik atau ganti ke amoxicillin misalkan gitu. Misalkan ya ini ya jika memang kumannya sensitif terhadap amoxicillin misalkan. Gitu atau seperti apa? Ayo langsung ngomong aja ya. Apakah kamu lanjutin meropenemnya sampai selesai terapi atau kamu ubah ke antibiotik lain ya? Atau kamu tambahkan antibiotik lain, meropenem plus antibiotik lain atau kamu ganti ke golongan tadi ya, golongan amoxicillin gitu misalkan karena dia sensitif amoxicillin misalkan ya seperti itu. Jadi kondisinya pasien sudah diambil kultur dan hasilnya adalah sensitif terhadap amoxicillin misalkan ya. Ini permisalan aja. Dan pasiennya udah diberikan meropenem. Kondisi pasien saat ini membaik. Kamu lanjut meropenem sampai selesai karena udah diberikan meropenem beberapa hari ya karena kultur resistensi kan eh apa namanya pemberian obatnya apa namanya jadinya lama ya 5 hari atau 7 hari gitu saya agak lupa ya gitu. Kemudian apakah kamu tadi tambahin meropenem dengan antibiotik lain ya untuk meningkatkan sinergi atau apa gitu kan atau untuk mengurangi efek samping atau kamu tadi kasih stop meropenem dan berikan amoxicillin. Gimana sarannya? Stop meropenem ganti amoxicillin dok. Ya prinsipnya betul. Prinsipnya adalah apa? Deeskalasi ya gitu. Kalau misalkan ada eh, hasilnya ya, ada hasil em, kultur dan juga uji sensitivitasnya, maka kita berikan obat tadi ya sesuai dengan uji eh,
kultur resistensinya ya. Jadi diberikan obat dengan sensitivitas yang tinggi, tentunya kemudian dengan em, spektrum yang sempit, kemudian efek samping yang lebih baik ya atau lebih sedikit ya dibandingkan obat-obat yang lainnya, dan tidak ada kontraindikasi untuk pasiennya. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Terus, nah rata-rata itu ya untuk antibiotik beta laktam, golongan beta laktam ya, mau penisilin, mau cefalosporin, kemudian golongan lainnya yang termasuk beta laktam itu mereka itu adalah antibiotik yang memiliki aktivitas eh, time dependent. Ya, jadi kalau misalkan time dependent itu berarti apa? Strateginya apa berarti kalau pemberian antibiotik yang time dependent itu? Strateginya gimana? Izin dok, kalau time dependent itu setahu saya diberikannya secara berkala supaya konsentrasinya itu tetap tinggi pada waktu tertentu dok. Ya, ya, seperti itu ya. Jadi untuk konsentrasinya dipertahankan tinggi dalam waktu tertentu, dalam waktu yang cukup lama gitu. Jadi konsentrasinya tetap di atas MIT ya, MIC di atas MIC ya. Namun sebentar sebentar kok mau baterai mati. Ya, betul ya, Nirmala ya, gitu. Jadi, konsentrasinya diusahakan di atas MIC, namun dalam waktu yang cukup lama, gitu. Tapi di atas MIC-nya tidak memerlukan konsentrasi yang cukup tinggi ya, karena mau diberikan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, tidak akan meningkatkan daya bunuhnya ya terhadap kumannya. Oke. Nah, aminoglikosida, kalau golongan aminoglikosida itu kebalikannya, bukan kebalikannya ya, tapi dia itu memiliki karakteristik yang em, concentration dependent. Ya, apa itu concentration dependent? Izin dok, kalau concentration dependent berarti kebalikannya dok. Jadi diberikan cukup satu kali dari dosis tunggal, tapi supaya konsentrasinya itu diberikan secara tinggi. Itu dok. Ya, jadi konsentrasinya itu berkali-kali lipat dari MIC ya, dan diberikan apa namanya satu kali ya dalam sehari seperti itu. Jadi yang dibutuhkannya adalah konsentrasi tinggi ya untuk membunuh si bakterinya. Gitu. Dia tidak memerlukan waktu yang cukup lama tertentu ya untuk membunuh bakterinya. Oke, contohnya adalah golongan aminoglikosida apa? Bentamisin, amikasin ya, dan lain-lain. Streptomisin. Oke, review lagi. Kalau profilaksis kapan diberikannya? Kalau profilaksis eh apa namanya? Profilaksis untuk operasi, misalkan pasien mau operasi APP, bukan APP ya, jangan APP kan memang udah infeksi ya. Pasien mau eh, trauma pasien trauma patah tulang barusan gitu kan, beberapa jam sebelum masuk rumah sakit ya, kemudian dilakukan operasi sito yaitu dilakukan operasi sito dan pasiennya diberikan em, profilaksis antibiotik. Kapan diberikannya? Se- Sehari harusnya adalah misalkan apakah beberapa jam sebelumnya atau beberapa menit sebelumnya atau tepat pada saat operasi atau tepat setelah operasi berlangsung. Setelah operasi berlangsung diberikan profilaksis. 30 menit sebelum operasi dok.
Ya, jadi optimalnya itu adalah sekitar kurang dari 1 jam lah ya gitu sebelum insisi. Gitu. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai si max dari obat yang akan kita berikan ya. Gitu. Terus vancomycin. Oke, nah, terus jadi untuk spektrum eh, karakteristik daya bunuh kuman itu ya yang saya jelaskan itu kan kemarin ada time dependent, ada concentration dependent, dan ternyata ada satu lagi yang belum saya jelaskan yaitu AUC ya area under curve per MIC gitu. Jadi area under curve itu jadi total ya total kadar obat selama eh, di bawah curve itu ya masih di atas MIC seperti itu. Nah, ada beberapa obat yang em, apa namanya untuk terapi terapi monitoring terapinya menggunakan area under curve 24 jam per MIC. Salah satunya adalah vancomycin. Jadi contohnya itu vancomycin eh, area under curve 24 jam eh, per MIC-nya itu kadarnya harus sekian dalam kadar sekian, misalkan 400 sampai 600 miligram seperti itu. Jadi totalnya ya. Kemudian jamur. Kalau infeksi infeksi apa ya sebenarnya? Ada Amazon. Kalau infeksi jamur yang eh, apa namanya, yang jamur pada kuku itu khas banget ya, gitu. Khas banget apa namanya anti jamurnya yaitu ya. Kemudian pasien-pasien HIV juga kan banyak ya yang apa namanya yang infeksi oportunistiknya adalah jamur. Nanti kalian baca lagi tuh jamur apa namanya infeksinya apa, jamurnya apa, dan terapinya apa ya. Apa ini? Untuk antivirus terutama antiretrovirus itu kan ada beberapa golongan ya, ya. Ada golongan INSTI, N apa tuh, NRTI, NNRTI dan lain-lain. Nanti kalian lihat lagi ya. Lihat lagi apanya? Lihat lagi yang gambar yang proses apa namanya? Mekanisme kerjanya. Jadi obat-obat yang mekanismenya kerjanya di protease inhibitor siapa aja. Kemudian yang menyebabkan fusi ya, yang
menyebabkan fusi tidak berhasil atau attachment-nya tidak berhasil, obat-obat apa aja. Kemudian yang pada si enzim reverse transkriptasenya yang bekerja di situ siapa ya, seperti itu ya. Nah, efek sampingnya mungkin juga yang khas-khas ya pada beberapa obat anti HIV ada ada efek samping yang khas, kemudian itu mungkin bisa di-highlightin. Untuk HIV apa, Dek? Em, Kalau dari rekomendasi WHO, yang di yang kuliah kita kemarin kan ada ya. Lihat lagi ya rekamannya ya. Kemudian ke anti herpes. Anti herpes itu bisa untuk anti herpes virus ya HSV, kemudian em, varicella, kemudian yang teraktivasinya adalah si herpes zoster. Itu pakainya apa, yang efektifnya, alasannya apa, dan kenapa tidak bisa digunakan ke CMV juga ya. Kemudian jika terjadi, masalahnya jika terjadi resistensi pada protein-protein yang terlibat dalam metabolisme si anti herpes, contohnya adalah acyclovir ya, misalkan em, terjadi mutasi pada gen apa tuh, timidin ya kalau nggak salah ya. Nah, itu berarti asiklovir nggak bisa diberikan. Maka kalau misalkan asiklovir, terus juga obat-obat yang kerjanya di situ, ya yang diaktifkan di situ, tentunya juga tidak bisa. Maka kita harus berikan apa nih pada kasus-kasus tersebut, ya. Untuk kalau misalkan pasiennya nggak bisa minum obat, ya, terus kasihnya apa, ya, nggak bisa minum. Hmm, Oke. Mana aja anti herpes yang harus diaktifasi, mana juga yang tidak perlu diaktifasi, itu ingat ya. Terus interaksi juga kalian nanti harus apa namanya, dicari ya beberapa penjelasan yang sudah saya bahas kemarin ya di beberapa slide yang ya kalian bisa screenshot ya yang kemarin, kira-kira yang menjelaskan tentang interaksi gitu ya, obat-obat yang ada interaksinya gitu ya. Intinya adalah yang saya ujikan adalah apa-apa yang sudah kita bahas ya, apa yang sudah saya jelaskan pada saat kuliah. Kalau misalkan kalian mau data tambahan atau apa namanya informasi tambahan, semua materi-materi saya itu tadi berdasarkan buku FKUI, kemudian Goodman Engagement, Katsung, dan juga WHO, CDC, dan seterusnya ya gitu. Hanya itu saja sih. Ya kalau misalkan mau apa namanya lebih mendalam lagi gitu, mengetahui lebih mendalam lagi, saya hanya dari beberapa referensi saja. Kemudian eh, influenza kan sedikit ya obatnya ya. Tujuannya apa sih pemberiannya, kaitannya sama mekanisme kerjanya ya. Kemudian banyak lagi apa nih, hepatitis,
nggak jauh-jauh lah sama kenapa nggak kenapa tidak bisa diberikan, kenapa kenapa diberikan itu, diberikan yang mana, yang harus dihindari apa, seperti itu. Apa bedanya ini sama itu, kenapa itu, seperti itu ya. Oke deh, kurang lebih saya akan beri soal kalau memang satu, satu, dua, tiga. Soal dari farmako sekitar di atas 20 ya deh ya. Nanti di atas 20 atau sampai itu. Jadi apa? Kalau dari kalau dari apa namanya? Tuntutan sih masing-masing 6 ya. Kalau misalkan sorry, setiap dua jam ngajar itu setiap 1 jam ngajar 6. Ini kan sebenarnya yang terakhir tuh anti jamur, anti parasit sampai antivirus sebenarnya saya kasih waktu cuma 2 jam karena tahu sendiri kamu ya. Bahasanya sekali sehingga saya tidak bisa itu ya. Tapi ya nanti saya akan random lah mana yang penting untuk dikeluarkan, mana yang nggak penting seperti itu aja atau mana yang mudah dan seterusnya ya. Gitu. Jadi saya akan sodorkan beberapa soal, terserah nanti apa namanya bagian modul mau memasukkan berapa soal ya. Oke deh, dari beberapa tadi review yang sudah saya berikan, ya sedikit banyak ada beberapa gambaran lah ya untuk ujian untuk farmako di modul ini. Oke deh, kalau kayak gitu. Ada pertanyaan? Izin dokter, Mm-mm. mohon izin dok, tadi mau izin tanya soal materi hari ini yang terkait dengan diethylcarbamazine. Tadi saya lihat di bagian yang PPT tambahan ada dosis pada dewasa itu dikalikan dengan kilogram per berat badan dok. Mungkin pertanyaannya kenapa untuk dewasa dikalikan dengan kilogram per berat badan ya dok untuk obat ini? Mungkin itu aja dok. Terima kasih. Ntar DEC ya. Ntar saya buka dulu soalnya udah di close. DEC. Oke nih. Kita lihat apa namanya kemasan. Oh kita mengundang Ibu Ainina nggak ya? Ibu Ainina ada nggak? Kamu nggak bilang-bilang sama Ibu Ainina kah? Soal tambahan? Hmm? Oke, kemasannya kayak gimana? Iya, karena di etil karbamazin. Di etil karbamazin itu 100 miligram ya dalam satu tabletnya. Oke. Oke. Nah, tadi, nah ini ya.
Oke, nih di DEC ini dosis dewasanya 6 miligram per kilogram berat badan per hari. Kemudian mana? Itu belum. Bentar. Ya, ini ya. Atau lebih jelasnya lagi di sini ya. DEC 6 miligram per kilogram berat badan per hari dibagi 3 dosis. Jadi kalau misalkan di EC ini dosisnya berdasarkan berat badan, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan eh, apa namanya jaringan yang em, jaringan eh, apa sih yang membengkak ya akibat 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 apa namanya obstruksi dari mikrofilaria pada kaki itu kan juga sebenarnya membuat massa tertentu ya atau berat badan mengakibatkan berat tertentu ya pada pasien ya sehingga tentunya akan em, dosisnya akan bisa lebih banyak ya apabila terjadi peningkatan massa juga pada apa pada eh, keparahan yang berbeda seperti itu Nirmala gitu ya. Jadi diberikan dosis per kilogram berat badan. Nah, nanti ini kan per hari ya. Jadi dosisnya dibagi 3 ya. Jadi kalau misalkan berat badannya 50 ya, maka dikali 6 300 dibagi 3 ya. Jadi masing-masing 100 miligram atau 1 tablet sehari ya selama diberikan selama 12 hari ya. Oke deh. Ada Baik, yang mau dokter, tanya? sudah dapat dipahami, dok. Terima kasih banyak, dok. Oke, kalau gitu usut saya selamat belajar buat kalian semua. Saya tadi minta 1/2 jam tapi ternyata 1 jaman juga. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. eh Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak dok.